Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebagaimana biasa, setiap Senin kajian kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan fikih atau ibadah yang kita kutip dari kitab Bulughul Maram. Kemudian kita ambil satu persatu hadisnya, lalu kita jelaskan. Nah, dalam pertemuan hari ini, pagi ini, judulnya larangan israf, berlebih-lebihan, melampaui, melewati batas dalam berwudu dan berdoa. Mudah-mudahan kopiannya sudah didapat. Diawali dengan firman Allah Ta'ala, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan kamu atau kalian tusrifu, keterlaluan, berlebihan, melampaui batas. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, tidak mencintai, al-musrifin, orang-orang yang keterlaluan, berlebihan atau melampaui batas. Ujung ayat 141 surat Al-An'am. Kemudian hadisnya berbunyi begini, dari Abu Nu'amah, bahwasanya Abdullah bin Mughaffal, dia mendengar anaknya berdoa. Bunyi doa anaknya, Allahumma inni as'alukal qasra al-abyad. Ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku meminta, aku memohon kepadamu istana yang berwarna putih. Al-abyad, berwarna putih. An yaminil jannah, di sebelah kanan surga. Yamin, kanan. Idza dakhaltuha, apabila dakhaltu, apabila aku masuk ke dalamnya. Mendengar itu, Abdullah bin Mughaffal berkata, Ai bunai, wahai anakku, salillah al-jannah, minta sajalah kepada Allah al-jannah, surga. Wa ta'awaz, dan berlindung dirilah kepada Allah, minan nar, daripada neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah, karena sesungguhnya sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, sesungguhnya sayakun, akan ada nanti, fi hadhil ummah, di tengah-tengah umat ini, qaumun, suatu kaum atau orang-orang yang mereka itu melampaui atau mereka itu melewati batas fit tahur dalam bersuci dan juga dalam berdoa, doa. Hadis
diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 96 dan Ibnu Majah nomor 3864. Baiklah, mari kita pahami dulu apa itu musrif. Musrif itu nama orang yang melakukan perbuatan israf. Israf adalah melewati batasan yang telah ditetapkan, yang telah ditentukan, baik jumlah, kadar, ukuran, batas, dilewati, dilebihkan atau disangatkan daripada batasan itu, bilangan itu, jumlah itu, kadar atau ukuran itu namanya israf. Orangnya musrif, perbuatannya israf, orangnya musrif. Si pelaku perbuatan israf. Kita ambil contoh makan. Batasan makan kita biasanya 1 piring kurang. Piring ketek, daripada yang redang. Kemudian di Bobarale makan bajamba, barampe isi jamba. Lakanyang kemudian tambah setelah. Laman caringi la peladu dua tambah setelah itu israf. Di orang kita namanya daripada rasa di luar biar rasa israf, melewati batas. Sangiah itu kan bahasa Indonesia semindangnya. Payah mangok tiba dimakan israf. Jadi kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Tusrifu. Jadi kalau kadar makanan kita biasanya 1 piring kecil, tapi karena asyik makan, karena bersama-sama tambah seketik lagi, atau terasa lama sambal masih tinggal, atau sekali-sekali basuh yo sambal buruk bersawaknya habis, kemudian tersandar buruk karin liang, itu adalah israf. Pelakunya musrif. Tiba dimakan. Begitu juga tiba dalam hal-hal apa sajalah. Dalam hal apa saja kita tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan israf, dan Allah tidak suka. Termasuk ke dalamnya memakai air, membuang-buang air dalam berwudu, itu namanya israf. Ini yang menjadi topik kaji kita hari ini. Israf dalam bersuci atau israf dalam berwudu. Yang pertama dulu, salah seorang sahabat yang terkenal namanya Abdullah bin Mughaffal. Dia mendengar anaknya berdoa. Dalam doanya itu diurai, dilebar, dipapar panjang, sampai diterangkan ciri-ciri surga, dan diminta tetek bengek segala macam yang ada di surga. Menjulai-julai, meleo-leo berkelebihan. Tahu menjulai-julai? Meleo-leo berkelebihan. Sehingga dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan masuk surga dengan menyerangkan segala macam yang ada di surga.
Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, bagaimana, begini, begitu, mentun mengko. Diurai, diterangkan, dijelaskan, berbagai macam hal situ, minta semua. Nah, itu namanya menjelau-jelau. Tibu di kain selayar namanya. Tahu selayar? Bila pakai? Ada orang yang sekian meter belakang kain. Kebetulan orang tu nak awak kan orang. Kain menjela-jela itu israf tu. Berlebih daripada yang dibutuhkan. Meleo-leo. Contohnya begitu. Nah, ketika berdoa juga begitu. Ketika dia berdoa, dilihatnya anaknya berdoa panjang-panjang, kadang-kadang menyebut hal yang tidak penting, yang tidak perlu, ditegur oleh ayahnya. Nama ayahnya Abdullah bin Mughaffal. Katanya, ketika anaknya minta masuk surga, surga berwarna istananya masuk hingga surga. Ya Allah, anugerahkan kepada saya istananya berwarna putih, terletak di sebelah kanan, pintunya begini, bagaimana begitu. Bisa tertangkap tak? Apabila aku masuk ke dalamnya, apabila dakhaltu aku masuk ke dalam. Ditegur oleh sang ayah, wahai anak bunai, wahai anakku, salillahal jannah, minta mohonlah kepada Allah surga ya habis. Minta surga tertinggi Firdaus, dan berlindung dirilah kepada Allah daripada neraka. Sebab dalam riwayat lain disebutkan ada pula orang memohon kepada Allah agar dia dipelihara, dilindungi dari neraka, disebutkannya semuanya. Daripada rantai-rantai belenggu neraka, minuman neraka, segala macam neraka diurai. Nah, ditegur, kata Abdullah bin Mughaffal, aku pernah dengar langsung dari Rasulullah. Apa itu? Innahu, sesungguhnya, akan ada, nanti suatu saat akan ada. Kalau Rasulullah bilang dahulu, barangkali saatnya sudah tiba. Akan ada nanti fi hadhil ummah, di umat ini, di tengah-tengah umat ini, orang-orang atau kaum yang tidak, mereka keterlaluan melewati batas dalam bersuci, berwudu, dan dalam berdoa. Jadi dua kajinya. Pertama bersuci, yang kedua berdoa. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, bersuci, atau tepatnya ketika berwudu. Dalam memakai air, tapi sebetulnya bukan hanya ketika memakai air. Tiba di bilangan paling banyak 3 kali. Boleh satu-satu, boleh dua-dua, dan disunahkan 3 kali. Lalu dilebihkan membasuh, mencucinya daripada 3 kali, israf namanya, karena melewati batasan jumlah.
Ada salah seorang Arab Badui. Arab Badui itu adalah orang Arab pelosok. Itu orang-orang tinggal di gurun, di lembah-lembah. Kehidupan mereka mengembala, beternak di kemah-kemah, namanya Arab Badui. Sampai sekarang masih banyak Arab Badui yang mereka tidak mau hidup di kota-kota besar, memilih tinggal di gurun-gurun beternak, di lembah-lembah yang ada air. Namanya Badui, Arabi Badui. Watak mereka biasanya agak ceplas-ceplos, agak keras. Itanya mereka lihat sekolah di zaman Rasulullah. Nah, sekarang kemarin saya tidak sempat pula ke sana, Bu. Tidak sempat saya tanyakan. Ada orang yang sampai sekarang yang tidak ingin hidup mewah di tengah-tengah. Mereka milih hidup di gurun-gurun sampai sekarang. Nah, tiba di sini Arabi namanya. Arabi. Diterjemahkan orang Jawa Badawi. Ambil cabut. Datang menemui Rasulullah ke Madinah. Kalau diterangkan juga, ya ini tidak pakai HP itu, Bu. Datang ke Madinah. Tanya dia, dan nanya tentang kaifiyah, tata cara berwudu. Datang ke Madinah, bertemu bersua dengan Nabi. Dia bertanya tentang kaifiyat, tata cara berwudu yang benar. Lalu Rasulullah jelaskan dan terangkan kepadanya bagaimana tata cara berwudu. Salah satunya, beliau berwudu dengan tiga kali membasuh anggota wudu. Setelah itu beliau katakan hadal wudu. Inilah dianya. Atau demikian itulah cara berwudu. Faman zada, maka siapa yang melebihi, zada, melebihi, menambah, ala hada, atas ini cara, ini model, ini kaifiyat, faqad asa'a, maka sungguh dia telah berbuat buruk, berbuat salah, telah menyalahi, wa ta'adda, dan dia telah melampaui batas, wa zalama, dan dia zalim. Tiga pangkatnya. Ya, Rasulullah terangkan cara berwudu sampai berapa kali. Kata beliau, hada al-wudu, inilah tata cara wudu. Siapa yang zad menambah, melebihi daripada apa yang beliau terangkan itu, faqad asa'a. Asa' berbuat buruk, artinya berbuat salah. Dia telah melakukan kesalahan karena sudah melebihi. Itu batasannya. Dan dia telah ta'adda, melewati batasan, dan zalama, berbuat suatu kezaliman. Maka dikatakan orang itu berlebihan namanya ketika dia telah melebihi bilangan mencuci anggota wudu lebih daripada 3 kali. Dalam berwudu itu ada nanti nama setan spesial, Al-Walhan namanya. Al-Walhan, setan
khusus memberikan was-was keraguan-raguan kepada orang yang berwudu, lebih-lebih amai-amai yang berusi, gaik-gaik yang laki-laki. Orang tua biasanya dilantak ragu-ragu, raso, tidak selesai, tidak berhasil, tidak cukup, tidak padu, raso, sehingga bisa cuci tangan tu berkali-kali. Atau raso tidak berhasil, ditoyongnya balik, toyong, T-O-Y-O-N-G, toyong. Sedam. Ketika itu dia telah kena perangkap iblis, talbis, diragu-ragui oleh iblis. Lama dia ya. Kalau bahasa kampung kelime. Tahu kelime? Habis waktu, habis air, nanti tetap ragu-ragu juga. Berlindung kepada Allah daripada syaitan. Ketika orang melebihi bilangan itu dan batasan anggota wudu, Nabi kan sudah jelaskan di mana batasan. Anggota wudu itu kan sudah Nabi jelaskan. Anggotanya 4 cuma ya. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ada yang kelima ada? Halo? Lain yang kelima. Wajah, tangan, kepala, kaki. Lain yang kelima. Itu tidak anggota tu lah. Tapi anggota. Wajah ini di mana biasanya tempat tumbuh rambut, mimana bitisar. Sini. Walaupun kami laki-laki lah kepala lah sulah, tetap di sini. Itu batas wajah. Cuping telinga kiri. Kiri mana? Kiri, kanan, dagu di bawah. Itu wajah. Bibir luar, wajah. Itu batasan wajah. Tapi kalau lah kata dia, tidak wajah lah. Sampai ke tengkuk, itu tidak kepala lain. Ada orang bulu. Kalau itu dianggapnya sunnah, misalnya, itu dianggapnya baik, itu dianggapnya berpahala, segala macam, untuk lebih sempurna. Ketika itulahnya, asa'a ta'adda zalama. Bisa dipahami? Karena batasannya sudah diajarkan. Tiba di wajah, sini batasannya. Dikurangi tidak boleh. Berkelebih sekali jangan. Kalau kurang, tidak sempurna wudu. Misalnya orang yang punya bibir. Ada yang tidak punya bibir? Dikatupkannya bibirnya ketika berwudu. Karena tadi sudah dikasihnya enggak, itu makan buah naga tadi. Makan buah naga. Katupkannya. Itu kurang namanya tuh. Kalau kurang tuh akibatnya tidak sah wudu. Karena bibir luar termasuk wajah, bibir luar. Jadi jijian tidak bibir luar itu bibir dalam. Kalau diketup tidak sempurna wajah. Wajah. Kalau berlebih itu lebih ke bawah. Mulut kan? Itu berlebih namanya. Lebih batasan. Ketika berlebih itu dia sudah ta'adda.
melewati batas. Dia asa, dia telah salah, dia telah zalim. Apa zalim? Zalim meletak sesuatu pada tempatnya lagi. Begitu juga mencuci wajahnya lewat 3 kali. Lewat 3 kali. Kalau tidak berwudu, tidak masalah. Ini berwudu masalahnya. Karena wajah kita kok ala kini itu, kita sabun-sabun ni, kalau nak berwudu tidak masalah. Tapi kalau dalam berwudu hanya 3. Kalau mau cuci wajah sebelum berwudu, karena ada lapisan-lapisan wajah. Tahu lapisan wajah? Alehnya. Aleh, sudah alehnya. Badaknya, dia tak badak aleh. Sapuannya. Ini santiang lah bro, ibu. Sebelum berwudu boleh. Tapi ketika berwudu 3 kali boleh. Itu contohnya. Jadi kata beliau, faman zada, siapa yang zad menambah melebihi atas ala hada, atas ini, ya 3 tadi, asa'a, ta'adda, zalam. Tiba di wajah, tiba di kepala juga begitu, melebihi sampai ke tengkuk. Tiba di tangan sampai ke sini. Kalau dianggapnya itu anggota wudu, kena dia. Sebab anggota wudu cuma tangan sampai siku, melebihi ke atas sedikit, boleh, itu melebihi cahaya. Tapi kalau sudah melebihi segala macam, kira-kira begitu. Akan ada nanti orang-orang yang melewati, melebihi, melampaui batasan-batasan seperti itu. Tiba di jumlah cuma 3, kecuali ketika menyapu kepala. Ada 2 pendapat. Yang pertama, kepala itu tetap 3 kali, telinga 3 kali. Ada sekian riwayat dan hadis jadi alasan. Yang kedua memahami 1 kali, karena yang paling sahih cuma 1 kali. Ini dua perbedaan pandangan namanya itu. Tentang kepala saja. Dulu diajari kita kepala 3 kali juga, telinga 3 kali juga. Kemudian diselidiki ulang, ada pendapat, ada pemahaman baru. Diperiksa, dikaji-kaji, maka dikatakan kepala itu hanya satu kali. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Kata beliau berdapat 1 kali, yang paling sahih hadisnya 1 kali, mashatan wahidah. 1 kali itu kepala langsung telinga. Yang mengatakan 3 tidak, semuanya 3. Lalu bagaimana? Berwudu sajalah. Kalau tidak berwudu, tidak sah salat. Mana besok pakai? Halo? Sekali lalu atau 3 kali? Di perlu tangka pakai 1. Itu bilangan. Tiba di air, berlebih-lebihan memakai air. Ditegur Nabi. Nabi pernah melewati seseorang atau sahabat yang berwudu, bakal dia amat memakai air. Ditegur Nabi. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, hal fil ma'i israf. Apakah ketika memakai air atau dalam memakai air ini ada juga yang namanya israf? Iyalah, kata beliau. Betul lah. Memakai air pun ada juga orang yang berkelebihan melewati yang dibutuhkan. Jadi kalau orang sudah melewati dia yang dibutuhkan, sama itu. Dalam halaman 2-nya, Bu. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda.
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau marah. Beliau pernah lewat, dan ketika lewat itu beliau melihat salah seorang sahabat yang namanya Sa'ad wa huwa yatawadda, sedang berwudu. Kata beliau, faqal ma hadha as-saraf ya Sa'ad, kenapa engkau as-saraf, berkelebihan seperti ini wahai Sa'ad? Maka air. Kata Sa'ad mengatakan, afil wudu'i saraf, apakah memakai air dalam berwudu juga ada yang namanya saraf, berlebih-lebihan Rasulullah? Iyalah, kata beliau, na'am, iya. Wa in kunta ala nahrin jarin, meskipun engkau itu, jika adalah engkau itu berwudu di nahar, di sungai yang mengalir banyak airnya, berwudu engkau di situ, tetap tidak boleh saraf, yang secukupnya saja. Karena kita diajari untuk al-qasda, sederhana, memakai sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan. Sederhana. Karena sebaik-baik perkara adalah yang sederhana itu. Tidak kelewatan, tidak kurang. Sederhana. Meskipun engkau berwudu di tepian air sekalipun, tetaplah berwudu itu memakai sesuai dengan kebutuhan. Taruhlah di zaman Rasulullah itu berwudu seperti ini, segini cukup lah. Taruhlah alasannya di zaman Rasulullah sulit air, tapi beliau memakai tetap berhemat pakai air. Oh, tidak ditoyong-toyong cukup, dawakan. Bisa jadi ada orang yang satu tangan satu ember, atau satu gayung, tidak selesai, tambah, saraf namanya. Kelewatan, keterlaluan dan berlebihan. Jadi tetap kita disuruh sederhana, tidak kelewatan, tidak berlebihan dalam memakai mempergunakan air berwudu. Kalau beliau berwudu satu mut begini, kita karena tidak biasa, ini kecukui kan, karena tidak biasa. Perlu kita catat, tujuan berwudu itu bukan untuk bersih, mensucikan diri dari hadas lah. Kalau daripada kotoran bersih, kalau dari hadas suci. Nah, suci berbeda dengan bersih. Tujuan berwudu karena kita tidak suci daripada hadas kecil. Tujuan mandi karena kita tidak suci daripada hadas besar. Tujuan tayamum karena kita tidak bisa bersuci memakai air. Memakai air itu tambah kotor atau tambah bersih? Memakai tanah bersih apa kotor? Halo? Tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Minang. Memakai debu itu kumuh atau bersih? Kumuh, Bu. Sebab tujuannya bukan untuk mensucikan. Begitu cara mensucikan diri daripada hadas. Bisa jadi orang menganggap berwudu itu untuk bersih, sehingga dia butuh air sekian banyak. Disangka belum bersih ada nilai.
Itu ketika Nabi berwuduk misalnya ini, kita anggap tak cukup. Saya berpengalaman nih, masih ingat saya tahun 2007 di Madinah. Ketika itu kami tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Ketika itu zamannya zaman pemerintah seperti itulah. Di tempat kami tinggal banyak orang-orang Afrika tinggal di jalan-jalan. Mereka suka di jalan-jalan. Jadi mereka berduduk sini. Tuh, biar aku dulu aja. Nah, kami sama-sama pergi ke masjid. Lalu ada kawan yang menyelutuk. Menyelutuk itu apa bahasa Indonesia-nya? Menyelutuk, komentar, nyela. Segitu aja tu lagi kesah dulu aja. Masih terkena ada, tapi mau nak menyebut kawan dia. Dia kesah dulu aja tu segitu. Cara bulu, cari salah baca dan bulu aja. Karena orang tu sudah biasa memakai segini, aman saja. Dan itu sudah cukup memadai segini aja. Bahkan lebih. Kita di ayah segunung Merapi turun. Ayah berzerai namanya. Kita sekarian-karian negari tetap sungai namanya. Banyak ayah kan? Singapura. Ada ayah. Sungai Pua aja namanya. Ada Buluah. Sungai Buluah namanya. Sari nak Sari ayah tetap namanya Sungai Sari. Dan seterusnya. Karena tujuan berwuduk bukan untuk membersihkan tapi mensucikan. Kalau orang tak beda iko, makanya habis di no ayah. Itu kita cakap orang agak perusinan agak kalimek. Kamu nak cik-cik ko. Cik. Lah masa tangan, lah lali tangan tu. Bisa jadi ada seperti itu. Atau kita terkait itu, tak tahu kan? Israf namanya. Jadi kalau bahasa orang awaknya mudiak barenggo dia baragan namanya, sangko balabo kira pokok tamakan. Sangka banyak-banyak air supaya bersih itu sunnah atau berpala, kiranya malahan asa'a ta'adda zalama, 3 pangkat depan. Asa'a salah, menyalahi aturan, ta'adda melewati zalama berdosa. Karena kita tidak mentaati aturan yang sebenarnya. Itu tiba di berwuduk. Jadi kalau begitu bahasa awaknya pada dulu kita balik menelaah, meneliti, memeriksa ulang balik cara berwuduk awak. Baik ayat yang dipakai ataupun jumlah bilangan ataupun batasan anggota yang cukup. Tiba di kudu cakap ada orang yang menganggap kudu aku kepala satu maksud ke kudu. Ada hadisnya. Cuma saya tahu mau hadisnya tak benar. Nyapu-nyapu kudu. Karena tengkuk kudu tidak termasuk anggota itu. Yang rancak di labihan. Tapi bukan ketika berwuduk. Ketika mandi lah.
Kalau mandi besok lah kau nak mandi namanya. Ya. Mencak ni lebih-lebihan iyalah. Tapi bukan dalam wuduk sudah ada batasannya, dalam ibadah lah ada batasannya. Tidak boleh dilebihkan. Tiba ambil pangik tu berlebih lah dono pedih. Berlebih santannya. Halo. Berlebih santannya. Kolesterol. Berlebih garamnya. Masinnya. Nah. Kan ada ukuran tak? Mentang-mentang garam seketik diam kau masukkan satu olahnya. Lebihannya dan seterusnya. Itu contoh israf. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, larang israf, berlebihan dalam berwudu. Di poin halaman 2, boleh berwudu sekali-sekali, boleh sah. Sekali-sekali, bukan sekali-kali. Setiap mau tahu wudu satu kali. Boleh pula dua kali. Boleh pula tiga kali. Tiga kali ini sunnah. Dua, satu boleh. Tapi kalau sudah lebih tiga, tidak lagi sunnah. Tidak lagi sunnah. Biasanya orang yang melebihi 3 kali, orang yang terjatuh kepada was-was, bisikan setan. Ragu-ragu, basuhan uweh. Buah uweh hati dia ni kau. Oh ya kau. Buah uweh hati dia ni kau saja kan. Ragu-ragu. Raso. Itulah biasanya amai-amainya. Kalau gadi-gadi uweh itulah jadi capeknya jadi main-main. Tidak boleh, bahkan sebagian ulama menyatakan haram pula. Saya baca tadi, sebagian ulama menyatakan haram malahan, berlebihan dalam memakai air, juga dalam berdoa. Kira-kira begitu ketika halnya berwudu. Nanti kalau ragu silakan tanyakan. Kita lanjutkan dulu. Kemudian dalam berdoa, dalam adab-adab berdoa, agar doa kita itu mustajab. Dan kita diajari oleh Nabi mohon berlindung kepada Allah daripada doa yang tidak mustajab, ya kan? Doa itu kalau dapatkan mustajab. Mustajab kan diijabahi, dikabulkan, diperkenalkan. Salah satu doa Nabi itu bunyinya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliwa wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab lahu. Daripada doa yang tidak diijabahi. Atau dalam hadis lain katakan wa min du'ain la yusma', daripada doa yang tidak didengar. Salah satu penyebab doa-doa kita itu tidak diijabahi, tidak dikabulkan, bukan kesalahan Allah. Allah mengabulkan doa. Allah perintahkan kita berdoa, bahkan berdoa itu ibadah. Siapa yang tidak berdoa dicap orang yang sombong, dan siapa yang berdoa dia telah jalankan perintah. Dan tidak satu pun doa yang tidak dikabulkan kalau sudah memenuhi syarat-syarat kafiat dan adab.
Di antara penyebab tidak terkabulnya doa, salah satunya itu berlebihan, melewati batasan-batasan dalam berdoa. Apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam berdoa? Kita kutiplah penjelasan ulama tentang maksud hadis ini. Tadi riwayatnya kan sudah dibacakan bahwa ada seseorang yang meminta kepada Allah masuk surga. Lalu dijelaskan pula minta istana berwarna putih, letaknya di sebelah kanan. Entah di mana kanannya, tidak tahu dia kan. Dan juga minta masuk surga, minta segala macam kenikmatannya, keindahannya, pesonanya, spring bednya, gelang-gelangnya, pakaiannya, kasur-kasurnya, semua minta. Dipapar semua. Ditegur. Nanti akan ada orang-orang dalam umatku ini yang mereka keterlaluan, berlebihan dalam berdoa. Nah, apa yang dimaksud dengan berlebihan dalam berdoa itu? Saya kutip salah satunya apa yang dijelaskan dalam berbagai kitab syarah. Ya, salah satunya Imam Menawi dalam kitab Syarah Jami' Shaghir, kitabnya Fathul Qadir. Berlebihan dalam berdoa bisa memiliki banyak pengertian. Intinya adalah tidak serius. Orang tidak serius, tidak sungguh-sungguh memperhatikan doa. Apa yang masuk dengan bersungguh-sungguh? Serius memperhatikan doa, dia harus pelajari doa. Berdoa itu bukan asal-asalan. Kita diperintah berdoa. Doa itu ibadah. Mestinya kita juga harus mempelajari doa. Orang yang tidak memperhatikan doa, tidak serius mempelajari doa, dan tidak bersungguh, doa-doa seperti inilah yang akan melenceng daripada aturannya. Kita akui sebagian masyarakat, bisa jadi sebagian kita tidak ada belajar doa. Adabnya, syaratnya, kaifiatnya, adabnya. Mereka banyak menghafal doa dan banyak mengulang-ulang doa, tapi tidak pernah belajar bagaimana mestinya berdoa. Apa syaratnya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana adab-adabnya. Itu yang kurang. Jadi ketika orang tidak bersungguh-sungguh memperhatikan, mempelajari, memahami doa, berarti ketika itu dia menyepelekan doa. Padahal doa itu senjata. Allah mencintai orang yang berdoa dan dia murka kepada orang yang tidak berdoa. Kita setiap hari berdoa. Terjadi nanti ada orang yang melanggar aturan, melewati batasan dalam berdoa karena dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Tidak sungguh-sungguh berdoa. Dalam kitab-kitab doa kan sudah diajari itu. Ada syarat-syaratnya, ada kaifiatnya, ada adab-adab berdoa. Maka terjadinya pelanggaran dalam berdoa karena orang tidak mempelajari doa. Umumnya, lihatlah, baik di surau-surau
di musala, di wirid-wirid, di pengajian-pengajian, di majelis-majelis, di kelompok-kelompok, di ta'lim-ta'lim. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam berdoa karena dia tidak mempelajari doa. Kita berdoa tapi tidak belajar doa. Di dalam kajian pesantren namanya ilmu mendahului amal namanya. Ilmu mendahului amal. Tidak boleh beramal tanpa berilmu. Kemarin kita masih mengajarkan itu di sekolah. Pertama adab dulu. Wabil adabi tafhaul ilma. Dengan adab engkau dapat memahami ilmu. Orang tidak beradab tidak akan paham ilmu. Jadi adab mendahului ilmu. Ilmu mendahului amal. Supaya paham dengan ilmu beradab dulu. Supaya sah amal berilmu. Jadi tadi kita. Maka dikatakan bahwa ta'allamil adab. Pelajarilah adab terlebih dulu. Qabla an tata'allama ilma. Sebelum engkau mempelajari ilmu. Sebab orang tidak bisa berilmu tanpa berguru. Dan ilmu tidak diperoleh manfaat faedah barakahnya dari guru kalau kita tidak beradab kepada guru. Tidak beradab terhadap guru, terhadap ilmu, dan terhadap buku. 3 adab. Intinya gitu. Bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam berdoa, terjadinya berlebihan kelewatan batas dalam berdoa karena tidak berilmu. Kenapa orang tidak mau mengilmui suatu amalan? Karena dia tidak sungguh-sungguh ingin beramal. Orang kalau sungguh-sungguh ingin beramal, dia pasti belajar dulu. Belajar dulu dia. Nah, mari kita tanya diri kita masing-masing. Yang betul-betul serius kita mempelajari doa. Kan kita yang paling tahu menjawabnya. Kita hanya banyak diajari cara apa? Lafaz-lafaz doa, macam-macam. Ini doanya, ini doanya. Tapi bagaimana kita mesti mengucapkannya, melantunkannya, membacanya? Kapan, di mana, dalam keadaan apa, lafaznya apa benar apa tidak? Bagaimana supaya mustajab? Tidak. Yang penting dapat doa ya sudah. Surga boleh. Itu terjadinya pelanggaran doa itu di musala, di surau, di majlis-majlis taklim, di pengajian-pengajian, di wirid-wirid, di mana-mana orang berdoa. Tapi kadang bisa jadi terjadi namanya melampaui batas dalam berdoa. Jadi kata beliau di sini, ya intinya tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Itu intinya. Artinya tidak sungguh-sungguh memperhatikan doa. Di antara hal yang dianggap melampaui batas atau berlebihan dalam berdoa adalah meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Ketika orang minta sesuatu yang tidak boleh diminta, dimintanya ketika itu dia sudah dianggap berlebihan dalam berdoa. Apa minta yang tidak? Minta umur, minta hidup selama-lamanya. Minta jadi laki-laki, minta jadi perempuan, minta jadi muda, atau minta pangkat jadi nabi,
atau jadi istri Nabi. Pokoknya minta sesuatu yang tak wajar diminta. Itu namanya kelebihan amik. Hal yang tak patut, yang tak pantas dimohonkan diminta, maka termasuk orang ini berlebihan amik. Ini cakap minta masuk surga, minta istana bagana begini begitu. Jadi kecil orang bayang-bayang sepanjang badan lah. Atau mengeras-ngeraskan suara dalam mendoa, menghardik-hardik, menjerit-jerit, memeki-meki, melampaui batas tu. Allah nak pekak dia kata Nabi. Kan dalam satu perjalanan ada sahabat-sahabat yang berteriak-teriak membaca takbir dan segala macam. Kata beliau, kendalikan diri kalian. Kalian meminta bukan kepada yang pekak, yang tuli, bukan kepada yang jauh. Itu kata Nabi tu. Kalian meminta kepada yang maha dekat lagi maha mendengar. Tak usah berteriak-teriak. Nah, ketika orang berteriak-teriak, melantangkan suara, ya Allah, sekarang kan Allah tu terima di mana? Menyuruh Allah tu jauh-jauh perlu dipanggil. Kira-kira begitu. Doa itu kan adabnya merendah-rendah, tawaduk ya. Makin merendah orang meminta, makin bagus. Merendah suara. Ini suara menghibah-hibah lah. Tidak berteriak, tidak menjerit. Yang nadanya betul-betul itu nada meminta, mengadu, curhat. Sekedar telinga di kita. Kalau bahasa Nabi Zakarianya nidaan khafiyah. Dia menyeru Tuhannya dengan suara yang lembut. Suaranya lunak. Maka ketika orang mengeras-ngeraskan berteriak-teriak, dia sudah melampaui batas. Cuman orang ini tidak mau dibilang. Tidak mau kecil orang itu. Justru orang mengecek kita salah. Kalau tidak boleh semah saja. Itu memang ayat. Kecuali kita memimpin doa, ada ribuan orang yang akan mendengarkan doa kita. Ya keraskanlah, pakai mic lah. Tapi kalau hanya 2 orang yang mendengarkan doa kita, pakai pula mic sampai ke sana. Yang mendengar doa kita cuma di musaji amai-amai 2 orang, pak cik. Dalam pakaian 2 kuning. Pakai mic keluar. Jadi kalau diaminkan untuk orang dalam saya, cukup dalam. Cuma kita tak, kami nak cok baru aku acok ingin suku pakai mic terangan durang kuah maksudnya. Nak terangan durang setik. Ketika itu motivasi lah salah kan? Salah kan. Pasalnya yang tadi. Orang tidak bersungguh-sungguh memperhatikan doa dan tidak mau mempelajari bagaimana mestinya berdoa. Maka ketika orang menjerit-jerit, berteriak-teriak, memanggil-manggil nama Tuhannya dengan suara yang keras lantang, dia telah menyalahi. Nabi sendiri yang mengatakan telah menyalahi. Bagaimana Nabi Yunus berdoa dalam perut ikan, bagaimana Nabi Zakaria, dan bagaimana Nabi Ayub, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Dalam Quran ada kan? Tetap mereka itu dengan suara yang lirih, suara yang lembut. Karena mereka meminta menangis-nangis kan tak mau lah. Kau minta tapi ada dia hari-hari lah je tu. Bangi lakinya kan. Ketika itu terjadi melampaui batas dalam berdoa. Itu contoh berikutnya. Yang termasuk berdoa bersajak dia, berpuisi.
Orang yang berpuisi berdoa itu, kami yang berkumpul di lapangan hijau yang sangat luas ini, di pagi hari yang cerah ini, diterangkannya kepada Allah semua. Diterangkannya keadaannya dalam berdoa di pagi yang cerah di lapangan yang kami berkumpul di sini. Oh, macam-macam lah, saya tidak pandai. Jangan. Cobalah baca doa Nabi itu pendek, ijaz, kalimatnya jamil kalim, kalimatnya mencakup. Orang yang suka membaca doa-doa Nabi tidak panjang-panjang, cuma isinya padat, bernas, namanya ijaz. Ambil contoh doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna, apa lagi? Innaka antas, ya sudah selesai doanya. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka, itu doa. Doa Nabi Ayub, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sekarang sedang ditimpa oleh suatu penderitaan, sementara Engkau adalah yang maha penyayang daripada sekalian yang penyayang. Ringkas saja doa Nabi Muhammad, Rabbana atina dunya hasanah. Yang panjang-panjang itu orang yang dibikin. Ya. Yang panjang-panjang itu doanya yang dibikin oleh orang. Boleh kita panjang-panjang berdoa, tapi tidak sifatnya kalimatnya apa? Mengulang-ulang kalimat, ya merinci-rinci kalimat. Itu juga tapi dirinci-rinci, seakan-akan bersair dan bersajak. Nah, di sini letak pentingnya kembali mempelajari doa. Nah, kalau saya tidak salah, pernah saya sampaikan, orang sebagiannya, tidak semuanya, sebagian orang dia tidak berdoa, cuma mengulang hafalan doa. Halo, namanya murojaah. Mengulang hafalan doa. Bagaimana cara mengulang hafalan doa? Semua mengulang hafalan Quran. Ini tidak berdoa dah, mengulang hafalan. Cukup kencang saja doa. Itu mau ulang hafalan. Orang berdoa minta lambat, pelan, merendah, memohon, meminta, tidak sekancang itu. Itu kan mau ulang hafalan doa. Cuma terangnya doa menginjil orang kawak. Dan orang berdoa, yang penting dapat doanya. Isinya paham tak paham nanti. Berarti orang ini adalah hafal doa. Hafal doa panjang-panjang, tapi tidak tahu isinya. Berdoakah dia? Tidak membaca doa. Barangkali di sini kekeliruan sebagian kita. Kita membaca doa atau kita mengulang hafalan doa. Sehingga kita tidak terkesan dan tidak ada kesan pengaruhnya terhadap doa yang kita baca. Apalagi doanya itu saya. Sudah salat itu juga. Melapai orang ke Mekah itu juga. Melapai Merak Pulai itu juga. Melapai orang ke Pasaro itu juga. Melapai orang umrah itu juga. Menaiki rumah baru itu juga. Tapi kita yang mendengar nggak tahu. Kita yang mendengar nggak tahu kan. Padahal itu aja doanya. Itu keduanya. Rabbana kepanjangan sesinya. Maka ketika itu dia sedang tidak berdoa, tapi membaca doa. Nah, dalam hal inilah yang dikatakan oleh para ulama-ulama,
termasuk namanya keterlaluan berlebihan dalam berdoa. Juga contoh di bawah ini termasuk berlebihan seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW, lalu dia berdoa, Allahumma filli wa li Muhammadin wahdana. Ya Allah, ighfirli, ampunkan dosaku dan dosa Muhammad, wahdana, kami sen. Ya Allah, ampunkan dosa kami sen. Tahu tu kami sen. Ampunkan dosa boy Nabi Muhammad. Nalai mendak. Terdengar di Nabi. Terdengar di Nabi. Tadi siapa yang meminta, memohon, berdoa seperti itu? Katanya, ana ya Rasulullah, saya. Kata Rasulullah, laqad hajabtaha an-nasin kasirin. Engkau itu telah membatasi dan menghalangi, telah menghijab namanya. Hijab, hajabtaha, engkau telah menghijab, telah membatasi. Tahu hijab? Batas. Itu sekeram itu hijab. Ibu-ibu yang pakai hijab membatasi. Ini hajabta, engkau telah menghalangi, menghambat, membatasi rahmat Allah itu an-nasin kasirin, daripada orang banyak. Sebab engkau berdoa hanyalah untuk kita saja. Padahal Allah itu, rahmat Allah meliputi, menyangkau segala sesuatu. Engkau batasi saja rahmat Allah untuk engkau saja. Itu termasuk namanya melampaui batas, dibatasinya gitu. Dibatasinya. Ada satu riwayat disebutkan begini, bahwa ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Arabi juga, namanya Zulhuwaisirah Al-Yamani, semoga Allah meridai. Datang ke Madinah, kemudian dia bala fil masjid, pipis dia di masjid Nabi. Tahu pipis? Bacalah. Dan jangan bayangkan masjid Nabi yang sekarang. Masjid Nabi yang lantai tanah, sekelilingnya bata tanah, kemudian dikasih tonggak pelepah korma. Di atasnya daun-daun korma, gitu saja. Nabi di lokasi Raudah sekarang. Raudah itu lokasi masjid awal. Kalau yang Madinah, bagi ibu yang umrah dan haji, kalau yang Madinah adalah yang pagar. Sekeliling pagar Masjid Nabawi sekarang itu Madinah. Itu yang kota Madinah. Di luarnya tidak Madinah. Luar kota. Itu yang Madinah. Di pagar sekarang. Jadi datang orang menemui Nabi. Ya namanya Zulhuwaisirah. Lalu tasak ke ia. Pak ini ke pojok, pipis di situ. Orang-orang dulu ya saja pipis di perang pasir, itu timbun. Kencing di situ. Tentu saja sahabat-sahabat tasimbaba macam ni, kumbang-kumbang.
Tapi Nabi mencegah, biarkan saja dia. Selesaikanlah pipis biar. Orang kalau sedang pipis tidak boleh dari ketahan pipis sakit. Termasuk nenek-nenek kalau cucu pipis di kasur aja dari Allah. Biasa lalu, ini terkadang tertahan sakit. Jadi biarlah hanya melepaskan hajatnya dulu, nanti dibilang. Nabi, kata Nabi, da'uhu, biar saja. Biar saja dulu, kata Nabi. Kemudian lalu dia ditegur Nabi, disapa Nabi, nasihati Nabi, lalu dia berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kasihi, rahmati saya dan Muhammad. Dan janganlah engkau kasih mereka-mereka yang lain ini. Dia banginya ke lain ya. Rahmati saya dan Muhammad dan mereka-mereka ini. Disapa Nabi ya. Mirip yang tadi. Nabi, masa engkau batasi rahmat Allah? Jangan batasi rahmat Allah. Kata para ulama, ini juga termasuk i'tidak, keterlaluan, melampaui batasan, berlebihan dalam berdoa. Jadi dalam hal ini banyak hal-hal yang kadang-kadang karena kalau lantaran kita tidak mempelajari secara sungguh-sungguh dan serius doa, sehingga kita tanpa sadar sebetulnya kita telah melanggar aturan-aturan dalam berdoa. Saya agak percaya juga tidak semua kita secara sungguh-sungguh mempelajari bagaimana mesti dan seharusnya kita berdoa. Dapat sudah dapat, tapi bagaimana semestinya seharusnya, termasuk memahami apa yang kita baca. Inilah yang disebutkan akan sayakunu. Sayakunu, akan ada. Sa akan, yakun ada, akan ada. Fi hadil ummah. Di tengah-tengah umat ini, itu umat beliau. Nanti sepeninggalku akan ada kaum itu kaum atau orang-orang yang mereka itu berkelebihan melampaui batasan dalam bersuci, termasuk berwudu dan dalam doa. Mudah-mudahan tidak kita. Kata guru-guru kita, termasuk cebok setiap kabul itu berlebih-lebihannya namanya. Halo? Setiap kabul cebok. Enggak adalah syaratnya dah. Nyomong kau cebok tu kan bersuci tak? Mengkau bersuci dia sudah buang air. Kalau tidak buang air, langsung selesai berdoa. Tapi karena kita tak biasa, sehingga lama-lama ada yang menganggap harus bercebok setiap kabul. Situ. Dek wak tidak serius dalam perhatian. Cebok. Ada yang ragu. Enggak, kadar kemampuan saya sampai situ melampaui batas pula nanti lewat kadar saya. Saya baru sembuh 5 hari terbaring atas kasur, sehingga baru bangun kemarin. Dan semenjak semalam sudah datang telepon, ngaji besok aku. Kalau mau nak ngaji besok. Yalah ngaji lah kita. Dan memang baru keluar hari ini. Saya juga melampaui batas dalam berdoa. Saya akui. Ketika kemarin bersama ibu di Madinah, doa saya begini, tidak boleh ditiru.
Ya Allah, saya sakit. Tidak mungkin saya pergi untuk membimbing teman-teman umrah. Kondisi saya sakit. Kalau memang engkau izinkan saya pergi, ya Allah, sembuhkan saya. Tapi kalau engkau menganggap tidak mengizinkan aku pergi, jadikan bagi saya alasan lain untuk tidak pergi. Selasa paginya bangun, jam 3 malam, jam 3:30 sudah pergi. Tiba di Medina, setiap minum azam tujuh doa. Ya Allah, salamu siku sanamo, supaya bisa membimbing orang. Pulang di sini? Tidak boleh doa. Itu kan salah doa. Kini kamu terkena kamu jadi. Sehari tiba di rumah masih senang, jadi masih ada lebih paket. Pakai doa masih berlebih barangkali. Sudah itu terkoleh, jadi membatasi doa. Kata Nabi kan, engkau membatasi rahmat Allah. Mestinya doa, ya Allah sehatkan saya. Ya Allah sehatkan saya selama di sini, kan membatasi. Baru sadar lo, baru seko namanya salah ya doa. Jangan ditiru doa. Di rumah saja tuh. Apakah termasuk berlebihan bila kita berdoa, kita sebut semua nama anak? Enggak, karena anak kita. Ya boleh semua anak, jangan sebut. Yalah semua anak sehatkanlah, jangan. So anak jari, anak baju ni. Habis ke malam panjang cerita wak. Silakan. Mai-mai boleh. Mai-mai boleh. Dikawankan keran tu kadang ambil lah. Sudah mencurah air itu nombor tay. Yang mana aku pai, air mencurah je. Itu israf tu. Dan cerita keluar je. Dan air israf, saraf. Hemat air. Matikan boleh. Bagi-bagi di WC-WC tentu, tempat-tempat duduk tentu sekarang kan sudah ini terbatas. Tekan keluar, tidak tekan tidak keluar. Banyak WC tempat duduk sekarang sudah begitu. Kita yang pakai keran, jalan coroh ya sadalanya. Otaknya lebih panjang daripada duduknya. Yang lebih banyak air kita buang. Itu namanya saraf. Saraf berlebihan dalam memakai. Tanpa sadar kiranya kita termasuk orang yang tidak dicintai Allah. Karena kan Allah tidak cinta, la yuhibbul musrifin. Allah tidak cinta orang yang berlebihan, termasuk berlebihan dalam memakai air tanpa sadar. Jadi itu sadarlah lagi. Sadarlah. Lah sadar kan? Nah, kita akhiri. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.